Hai, halo, gua Dujep, gua Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai 3 hal kecil yang membuat cowok ini lebih mudah berjerawat. Apakah kalian sering melakukan hal-hal ini? Dianggap kecil, dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya besar. Ayo kita sharing. Dan tentu saja apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lampapi.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's always about my perception. Oke, untuk video kali ini gue punya 3 poin. Yang pertama adalah benda harian yang kontak langsung dengan kulit wajah kita. Yang kedua adalah melewatkan cuci muka. Dan yang terakhir adalah home treatment. Oke, langsung ke poin yang pertama adalah benda harian yang kontak langsung dengan kulit wajah kita. Apa aja? Gue masukkan beberapa di antaranya adalah sarung bantal, helm, topi, handuk olahraga, dan yang terakhir adalah tentu saja masker. Nah, pertanyaan besar sebenarnya, seberapa sering kita mengganti atau mencuci benda harian tersebut yang kontak langsung dengan kulit wajah kita? Katakanlah sarung bantal, seberapa sering kalian cuci atau ganti sarung bantal kalian? Dulu ketika kulit wajah gue sangat berjerawat, gue nggak pernah sadar kaitan antara kebersihan sarung bantal dengan kulit wajah gue yang berjerawat. Dan herannya nggak ada satu orang pun yang mengingatkan gue betapa pentingnya hal tersebut. Setelah gue teliti dan sekarang juga gue melakukan banyak observasi terhadap beberapa banyak teman gue, ternyata mereka memiliki habit yang sama dengan gue dulu. Gue tuh nggak mencuci sarung bantal gue sampai warnanya berubah, sampai baunya berubah. Karena gue pikir sebelum hal-hal tersebut, artinya baunya berubah, warnanya berubah, gue ngerasa fine-fine aja. Padahal kita itu tidur 6-8 jam dalam semalam. Dan kalau misalkan kita tidak menggantinya dalam, katakanlah dalam waktu seminggu, selama kita tidur, kita itu berkeringat, kita memproduksi minyak juga. Yang pada akhirnya sangat mungkin sarung bantal tersebut menjadi sarang kuman atau bakteri yang juga memiliki potensi membuat kulit wajah kita berjerawat. Kita nggak pernah sadar akan hal tersebut karena kita berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang kecil, hal sepele. Gue juga temukan ini pada teman-teman gue yang mereka ngekos. Mereka harus, mereka harus independen karena mungkin mereka juga tidak banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rumah, yang pada akhirnya mereka juga, tidak mau sering-sering pergi ke laundry karena, harus bayar lebih untuk pengeluaran mereka, yang pada akhirnya mereka tidak terlalu sering mengganti sarung bantal mereka atau bahkan helm. Nah, ini walaupun mungkin beda dengan sarung bantal, artinya beda ketika kita pakai helm, ya katakanlah kita pakai helm kalau misalkan lagi di perjalanan ke tempat kerja. Artinya kan nggak sampai berjam-jam. Tapi apa? Pada kenyataannya ketika kita di jalan, yang namanya debu, polusi, itu sangat mungkin nempel di kulit wajah kita, nempel di helm, yang pada akhirnya juga nempel di kulit wajah kita, atau ketika helmnya ini disimpan di parkiran, di sana juga banyak debu, di sana juga banyak kotoran yang kalau misalkan kita tidak mencucinya dalam waktu yang rutin, itu juga menjadi salah satu faktor yang memiliki potensi besar membuat kulit wajah kita akhirnya berjerawat. Katakanlah untuk hal ini setidak-tidaknya kalian mencuci helm kalian sebulan sekali. Karena kalau seminggu sekali ya jujur lumayan ya 20.000 kalau misalkan dikali 1 minggu. Jadi gue lebih prefer menggunakan atau mencuci helm gue ini sebulan sekali. Nah, untuk sehari-harinya kalian bisa pakai, sekarang itu udah banyak banget kayak semacam spray untuk helm yang biasanya dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh kuman atau juga membuat helm kalian berbau wangi. Kalian juga bisa melakukan hal ini supaya apa? Supaya kuman-kumannya itu tidak terlalu banyak, yang pada akhirnya juga menjadi salah satu faktor penyebab kulit wajah kalian berjerawat. Topi, mungkin nggak banyak orang juga yang ngeh mengenai hal ini. Banyak pada akhirnya orang yang nggak cuci topinya sampai berbulan-bulan bahkan, karena mereka berpikir bahwa ya kenapa gue harus cuci, gue cuma pakai gak lama gitu kan. Gue sendiri tipikal orang yang cukup sering menggunakan topi. Selain daripada sunscreen, gue pakai topi, gue pakai kacamata untuk melindungi kulit wajah gue dari sinar matahari. Padahal ya, penggunaan topi pun ini sebenarnya menjadi salah satu pemicu penyebab jerawat. Karena ketika kita pakai topi, kulit wajah kita kan akan tertekan dengan adanya topi tersebut. Belum lagi kalau misalkan topinya kotor. Ini yang menjadi fokus utama adalah produk atau item yang nempel di kulit wajah kita itu dia kotor. Artinya
kesempatan untuk bakteri atau kuman berkembang biak di sana itu sangat besar. Apalagi masker. Kita tahu sekarang kita hidup dalam keadaan new normal, artinya kita harus selalu menggunakan masker kemanapun. Gua tipikal orang yang lebih suka menggunakan masker yang sifatnya reusable, artinya gua pakai terus gua cuci, gua pakai terus gua cuci. Yang gua lihat banyak juga dari teman gua, termasuk juga lap lap atau handuk untuk olahraga, mereka tidak mencucinya setiap hari. Katakanlah untuk masker sendiri mereka menggunakannya sampai 2 sampai 3 kali sehari. Artinya setelah 3 hari dipakai baru dicuci. Padahal ya bagusnya ya itu setiap hari dicuci. Setiap hari kita ganti. Bahkan juga ada yang merekomendasikan untuk menggantinya sehari 2 kali. Ya gue pun kalau misalkan lagi urgent, gue pakai atau gue ganti sehari 2 kali. Tapi ada juga orang-orang yang sampai seminggu bahkan pakai masker yang reusable, mereka nggak mencuci sampai waktu seminggu atau sampai baunya berubah. Itu kan sangat sangat disayangkan ya. Pada akhirnya masker yang biasa kita gunakan untuk melindungi kulit wajah kita malah menimbulkan satu masalah lain, yaitu adalah jerawat atau handuk olahraga itu tadi. Gue lihat banyak teman-teman gue yang olahraga, mereka itu tidak membawa pulang handuk olahraga mereka, tapi mereka simpan di loker. Ketika gue tanya, mereka bilang untuk digunakan besoknya lagi, untuk digunakan besoknya lagi. Man, ketika kita olahraga, kita tuh nggak cuman kita nggak cuma ngelap keringat, tapi di sana juga ada kotoran, ada debu yang pada akhirnya hal tersebut juga sangat mungkin menjadi sarang bakteri atau kuman yang pada akhirnya ketika itu dipakai terus-menerus dalam keadaan kotor, itu menjadi bad habit yang ya itu dia menjadi salah satu faktor penyebab kulit wajah kita berjerawat. Jadi benda-benda apapun yang kalian pikir memiliki kontak langsung dengan kulit wajah kalian, kalian harus perhatikan mengenai kebersihannya, karena itu penting. Nah, yang kedua adalah mengenai melewatkan cuci muka. Nah, ini gua highlight itu di malam hari ya, karena kalau gua harus memilih antara cuci muka di pagi hari atau di malam hari, gua tentu saja akan lebih memilih cuci muka di malam hari. Kenapa? Karena ya logikanya aja, setelah kita seharian beraktivitas, kulit wajah kita di malam hari akan jauh lebih kotor daripada di pagi hari. Yang katakanlah kalau misalnya kita tidur dalam keadaan kulit wajah kita bersih, ya setidak-tidaknya kita cuma akan berkeringat atau minyakan. Dan untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit normal atau kering, produksi minyaknya pun tidak akan sebanyak orang yang memiliki jenis kulit berminyak. Tapi kalau misalkan di malam hari, menurut gue ini merupakan waktu yang sangat penting untuk membersihkan kulit wajah kita dengan produk sabun wajah gitu. Kenapa demikian? Tadi gue bilang, setelah seharian kita beraktivitas itu sangat memungkinkan kulit wajah kita sangat kotor, entah itu karena debu, polusi, atau bahkan sunscreen yang kita gunakan, sisa-sisa skincare, atau bahkan juga make up yang pada akhirnya itu bisa menyumbat pori-pori, membuat kulit wajah kita jadi berjerawat, komedo, kasar, kusam, dan hal lain. Artinya masalah kulit lainnya yang akan kita temui. Kalau misalkan sekarang lo ngerasa bahwa di malam hari lo capek banget, gue merasakan pulang kerja misalkan capek banget, lo nggak punya kayak ngerasa nggak punya tenaga lagi untuk cuci muka. Setidak-tidaknya kalian menggunakan yang namanya micellar water, dan pilih micellar water yang non wash off, artinya micellar water yang memiliki klaim tidak usah dibasuh lagi. Walaupun pada akhirnya sebenarnya gue sendiri tipikal orang yang lebih suka menggunakan micellar water, gue basuh lagi. Tetapi setidak-tidaknya katakanlah ini merupakan merupakan kondisi yang genting gitu kan, dimana lo sudah ngerasa tidak sanggup lagi untuk cuci muka pakai sabun wajah, untuk pergi ke kamar mandi, gunakan micellar water, karena ini jauh lebih baik daripada kalian tidak membersihkan kulit wajah kalian sama sekali. Setidaknya juga kalian menggunakan micellar water ini, kalau misalkan ternyata dianggap perlu, gunakan 2 kali. Jadi setelah kalian gunakan 1 kali, gunakan lagi. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa 1 kali aja cukup, itu jauh lebih baik daripada kalian pada akhirnya tidak cuci muka sama sekali. Karena kita tahu juga ya, ketika kita tidur itu merupakan waktu di mana kulit wajah kita sebenarnya meregenerasi dirinya, atau rejuvenate their self. You know what I mean? Like, waktu tidur itu waktu terbaik untuk kulit wajah kita beristirahat, harusnya juga memanjakan dirinya. Tapi kalau misalkan kita tidur dalam keadaan kulit wajah kita kotor, ya sangat mungkin pada akhirnya kulit wajah kita akan bermasalah. Of course, ini berlaku untuk orang-orang yang peduli akan kesehatan kulit wajahnya. Kalau enggak ya, nggak usah. Nah, yang terakhir adalah mengenai home treatment. Home treatment ini jujur juga gue lakukan dulu karena keterbatasan wawasan yang pada akhirnya juga membuat gue lebih senang melakukan ini. Belum lagi banyaknya sumber-sumber yang kurang relevan yang pada akhirnya
gue berpikir bahwa oke, gue bisa melakukan home treatment ini. Apa saja, katakanlah yang paling umum adalah menggunakan pasta gigi sebagai obat jerawat, atau menggunakan lemon, menggunakan baking soda untuk exfoliate, untuk sebagai salah satu produk skincare mereka. But man, come on. Oke, dulu gue melakukan ini dan gue share ke orang-orang, dan ada orang yang cocok. Dan ketika ada orang yang nggak cocok, gue bingung, gue nggak tahu gimana cara menjelaskannya kenapa hal ini nggak cocok di dia, padahal di gue dan di 5 temen gue misalkan itu cocok. Karena nggak adanya atau keterbatasannya pengetahuan keterbatasan gue mengenai hal tersebut, pada akhirnya gue bingung, wah kenapa ya nggak bisa cocok. Ya namanya juga apa ya, jangankan hal tersebut gitu kan, jangankan home treatment, skincare aja sifatnya cocok-cocokan. Satu di satu orang dan di orang lainnya itu efeknya akan berbeda-beda. Bagaimana produk tersebut juga bisa bekerja itu akan sangat bergantung dari banyak faktor pada akhirnya. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin dulu, ya udahlah, misalkan dulu kita belajar dari kekeliruan yang sudah-sudah, dan pada akhirnya kita harus menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Yang jadi apa ya, gue mikirnya gini loh, kalau sekarang itu kita milih produk skincare itu udah lebih banyak, variannya udah lebih banyak, dan harganya pun sudah banyak sekali yang terjangkau, bahkan juga terkesan murah buat gue sendiri ya. Dan itu terbukti, maksudnya serum harganya 50.000, sabun wajah harganya 10-20.000, sunscreen harganya di bawah 50.000. Itu harusnya sudah tidak menjadi lagi alasan untuk kalian melakukan home treatment yang pada dasarnya gitu, kita itu tidak memiliki kemampuan. We are not expert ya, kecuali kalau misalkan kalian expert ya go ahead, nggak usah juga nonton video ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang seperti gua yang masih terus belajar, yang tidak memiliki background mengenai kesehatan, kenapa sih kita tidak melihat sumber-sumber yang sudah terpercaya dan pakai aja sih produk-produk yang sudah ada di luaran, yang pada kenyataannya pun mereka tidak hanya harganya yang murah, tapi juga sudah memiliki izin edar, mereka sudah aman untuk digunakan. Kenapa kita harus menggunakan home treatment yang kita juga tidak memiliki garansi kalau misalkan produk itu akan bekerja di setiap orang yang nyobanya? Kan itu cukup disayangkan ya, bukan lagi manfaat yang akan kita dapatkan, bahkan sangat mungkin juga kulit wajah kita akan menjadi bermasalah. Dan itu yang gue temukan di lapangan. Banyak ternyata teman-teman gue yang konsultasi, yang yang sharing mengenai masalah mereka, setelah gue korek-korek lebih dalam, oh ternyata begini loh kebiasaannya, oh ternyata begini loh hal-hal yang biasa dilakukan, yang mereka pikir itu bisa membuat kulit wajah mereka menjadi sehat atau menjadi putih dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kulit wajah mereka malah bermasalah. So itu dia 3 hal kecil yang biasa dianggap sepele oleh cowok-cowok, yang bahkan sangat mungkin membuat kulit wajah mereka itu menjadi lebih mudah berjerawat. So itu dia, dan gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. So bye-bye.